Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Keadaan klan Xiao. Setelah duduk selama hampir 1 jam, seorang pelayan cantik akhirnya masuk. Kedua tangannya membawa nampan perak, dan di tengah nampan ada cincin merah samar. Mengambil nampan perak dan mengirim kembali pelayannya, Yafei secara pribadi menyerahkan barang-barang itu kepada Xiao Yan dan dengan tersenyum berkata, "Tuan tua, kuali serta semua bahan alkimia yang Anda butuhkan semuanya ada di cincin penyimpanan." Mengulurkan tangan untuk mengambil cincin penyimpanan, Xiao Yan membiarkannya menggelinding di telapak tangannya lalu mengangguk pelan. Suara Yaolao juga terdengar di saat yang tepat, Oke. Setelah menyempurnakan Ki Gathering Pill, saya akan memberikannya kepada Anda." Mata cantik Yafei dipenuhi dengan kegembiraan saat Shei buru-buru mengangguk. "Baiklah, kamu tidak perlu mengirimku keluar. Aku akan keluar sendiri." Melambaikan tangannya, Xiao Yan mengambil cincin itu dan menyelipkannya ke jarinya. Kemudian, bahkan tanpa berbalik, dia menuju bagian belakang ruang tamu dan keluar. Di atas meja, kartu giok biru masih ada di sana karena dia tidak ingin berutang terlalu banyak kepada orang-orang. Jadi, dia baru saja meninggalkannya di sana. Menatap sosok surut yang pergi melalui pintu, Yafei menggigit bibir merahnya, lalu melangkah maju untuk mengambil kartu giok biru ke tangannya. Sedikit merenung, dia bertanya dengan suara yang jelas, "Paman Guni, untuk memperbaiki Ki Gathering Pill, tingkat keberhasilannya tidak setinggi itu kan?" "Ayah." Dikatakan bahwa bahkan tingkat keberhasilan pil King Wang Guhi untuk menyempurnakan Ki Gathering Pills hanya sekitar 7 dari 10. Untuk alkemis normal tingkat keempat, tingkat keberhasilannya hanya sekitar 5 dari 10, kata Guni dengan suara rendah. Tapi tuan tua ini, dia berhasil menyempurnakan pada percobaan pertama, Yafei berkata sambil merajut alis hitam tipisnya. "Siapa tahu, mungkin keberuntungannya bagus." Guni menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu peduli dengan masalah itu. Bagaimanapun, bagi alkemis, keberuntungan adalah faktor besar dalam berhasil memurnikan pil. Jika keberuntungan seseorang baik, bahkan ketika terus-menerus memperbaiki beberapa kali, seseorang tidak akan gagal. "Mungkinkah bahwa dia bukan hanya alkemis tingkat 4? Yafei bertanya dengan ragu-ragu setelah sedikit merenung. "Haha, bagaimana mungkin? Jumlah alkemis tingkat 5 di Kekaisaran Jia Ma dapat dihitung dengan satu tangan. Pada status semacam itu, bahkan jika itu adalah kekaisaran atau kekuatan besar seperti fraksi Mystic Cloud, mereka semua akan memandang orang ini sebagai VIP. Mengapa orang seperti itu datang ke rumah lelang kita sendiri untuk melelang pil?" Heuni tertawa. Mendengar ini, Yafei juga sedikit menganggukkan kepalanya dan menghela nafas, tertawa getir, sepertinya aku tidak memiliki cukup pengalaman. Saya khawatir keraguan-raguan saya sebelumnya berdampak negatif pada kesan menguntungkan alkemis misterius ini dalam jumlah besar. Anda tidak bisa menyalahkan diri sendiri untuk ini. Transaksi sebesar itu, bahkan saya tidak berani menjawab dengan mudah. Bahwa Anda mampu sejauh ini sudah sangat baik. Sehubungan dengan hubungan kita dengan alkemis itu, di masa depan, luangkan waktu Anda dan rukun dengan ramah. Selama dia tidak mengembangkan niat buruk apapun terhadap kita maka tidak apa-apa. Kata Guni menghibur. Memaksakan senyum ke wajahnya saat dia mengangguk, Yafei duduk dengan lesu di kursi, memperlihatkan sosoknya. Saat matanya yang indah berkedip, memiliki beberapa keraguan, dia dengan lembut bertanya, apa yang ingin dia lakukan dengan begitu banyak bahan obat bermutu rendah? Sarana obat itu memiliki efek menghentikan pendarahan dan menguatkan tulang. Saya pikir dia seharusnya berencana membuat obat penyembuhan. Guni bergumam saat alisnya menggerut. Dengan kebingungan yang sama dia berkata, tapi dengan statusnya, mengapa dia membuat obat penyembuhan dengan harga murah ini? Mendengar ini, mata indah Yafei sedikit menyipit, kuku jarinya yang panjang mengetuk meja dengan ringan. Sesaat kemudian, kesadaran menyadarinya, dia dengan lembut berkata, sepertinya tuan tua ini tampaknya sangat peduli terhadap klan Xiao. Alisnya berkerut rapat, ekspresi Guni tiba-tiba berubah menjadi salah satu keheranan, apakah kamu mengatakan bahwa dia ingin memberikan obat penyembuhan Xiao Clan? Baru-baru ini aku mendengar bahwa klan Jia Lai telah mengundang alkemis tingkat pertama.
Kembalinya bubuk musim semi, yang murah telah merenggut setengah dari kerumunan kota. Jika klan Xiao tidak segera bertindak, aku khawatir pasar mereka akan menjadi kosong dan memalukan. Mata Yafei melihat ke sekeliling saat dia menyuarakan kesimpulannya, tersenyum puas dia terus menjelaskan, sebelumnya, Pak Tua telah mengatakan bahwa jika ada kesempatan, dia akan bekerja sama dengan Xiao Clan dan membeli begitu banyak bahan penyembuhan di kali ini hanya bisa berarti satu hal, dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Sepertinya klan Xiao benar-benar beruntung kali ini, sementara klan Jialai akan mendapat masalah. Setelah mendengarkan analisis Yafei, Guni menyeringai. Ekspresi iri terlihat di wajahnya karena mendapatkan bantuan dari alkemis tingkat 4 bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh sembarang klan. Sedikit memiringkan kepalanya, Yafei memberikan senyuman ringan saat dia berkata, kita juga harus segera membuat kontak dengan Xiao Clan, meskipun menambahkan bunga kegelang akan membuat seseorang senang, memberikan bantuan ketika seseorang sangat membutuhkannya. Cara yang jauh lebih baik untuk memperkuat hubungan kedua belah pihak. Guni menyetujui menganggukkan kepalanya, dengan alkemis tingkat 4 di belakang mereka, hubungan dengan Xiao Clan sekarang menjadi penting. Keluar dari rumah lelang, seperti biasa, Xiao Yan dengan hati-hati berputar-putar di jalanan setidaknya selama setengah hari sebelum akhirnya melepas penyamarannya di gang yang sunyi. Melempar dan menangkap, cincin penyimpanan, merah muda di tangannya, Xiao Yan agak senang. Cincin penyimpanan semacam ini dibuat dari jenis bahan yang tidak biasa yang disebut batu penyimpanan. Karakteristik bahan ini adalah ada ruang kecil yang unik di dalamnya di mana benda tak bernyawa dapat disimpan. Meskipun ini sangat nyaman, karena jarangnya, storage stone, itu sangat berharga. Cincin penyimpanan, kelas terendah di tangan Xiao Yan hanya memiliki ruang sekitar 3-4 meter persegi, namun harganya hampir 100.000 emas. Di Xiao Clan, Xiao Yan hanya melihat ayahnya dan cincin penyimpanan elder pertama. Xiao Yan memainkan cincin penyimpanan untuk sementara waktu, dengan ragu-ragu memeriksanya. Pada akhirnya dia tidak memakainya melainkan dengan hati-hati menyimpannya di dadanya. Cincin semacam ini sangat mahal, jika dilihat oleh ayahnya atau orang lain, dia akan kesulitan menjelaskan bagaimana dia bisa mendapatkannya. Xiao Yan menendang mantel hitam ke selokan sebelum dengan hati-hati berjalan keluar dari gang yang sunyi. Setelah itu dia dengan cepat berlari kembali ke klannya. Saat Xiao Yan mengikuti jalur yang melewati rumah klan, dia mendengar suara marah ayahnya dari ruang rapat. Kelopak mata berkedut, Xiao Yan bergerak maju untuk diam-diam mengintip melalui celah di pintu. Sialan, Jialai Bi bajingan itu terlalu berlebihan, dia benar-benar berani mencuri bisnis kita. Di dalam ruangan, Xiao Zhan sedang mengamuk saat dia menggedor meja. Teh dari cangkir teh tumpah ke seluruh meja. Saat ini, pasar Xiao Clan sudah kehilangan banyak lalu lintas. Para pedagang yang tertinggal di pasar juga sangat khawatir dan ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan diam-diam pergi ke pasar klan Jialai. Jika ini terus berlanjut, dalam setengah bulan lagi saya takut. Pasar kita akan bangkrut. Kata elder kedua dengan wajah suram saat dia mengertakkan gigi karena marah. Bagaimana kalau aku membawa beberapa elit klan kita dan diam-diam berurusan dengan alkemis itu? Tatapan tetua ketiga sangat tajam saat dia menyarankan ini dengan nada gelap. Setidaknya ada 2 dado usi yang melindungi alkemis, itu tidak akan semudah itu. Kata Xiao Zhan tanpa daya saat dia menggerakkan tangannya ke sana kemari. Tapi jika kita terus seperti ini, kerugian kita akan terlalu besar. Keuntungan dari pasar di kota Wutan adalah sebagian besar dari total pendapatan Xiao Clan kami. Tetua ketiga agak tidak mau mundur. Sudut mulut Xiao Zhan bergerak-gerak. Saat ini, dia tidak bisa memikirkan ide bagus. Hari itu di pelelangan, bukankah alkemis misterius itu mengatakan bahwa mungkin ada kesempatan di mana dia akan bekerja dengan kita? Melihat bagaimana Guni sangat menghormatinya, tingkatannya sebagai alkemis pasti tidak rendah. Jika dia bisa membantu kita, maka klan Jialai itu pasti akan kalah. Tetua pertama, yang diam sampai sekarang, tiba-tiba berbicara dengan suara lembut. Siapa yang tahu kalau dia hanya mengoceh secara sembarangan? Untuk orang-orang dengan status seperti itu, keuntungan apa yang akan mereka dapatkan dari bekerja sama dengan kami? Untuk keuntungan sekecil itu, apakah mereka akan peduli? Xiao Zhan tertawa getir dan menggelengkan kepalanya saat dia duduk di kursi dan menghela nafas. Ketiga tetua itu juga diam.
Memang, agak menantang bagi klan Xiao untuk menjalin hubungan dengan orang-orang dengan status seperti itu. FK. Kami akan menanggungnya selama beberapa hari lagi. Jika klan Jia Lai masih tidak mempraktikkan pengekangan maka jangan salahkan kami karena membalas tidak peduli biayanya. Menjilat bibirnya, Xiao Zhan mencengkeram bingkai kursi saat kilatan tidak menyenangkan melintas di matanya. Di luar pintu, mendengarkan sampai di sini, Xiao Yan dengan samar mengangkat bahunya saat tangannya bermain dengan cincin penyimpanan di dadanya. Sambil menyeringai dingin, dia perlahan pergi. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.